Kita absen dulu lah. Siapa yang ada hadir? Adi jatuh musnah apa aja? Sakit. Ada lagi kak? Romaliana. Ada. Tadi gue belum melihat emang gini kan? Sebelum kita belajar, Ibu minta kita berdoa dulu, dibimbing oleh teman kalian. Siapa yang mau membimbing? Ibu tunjuklah, Sahabi. Belum siap, Dok? Memulai pada pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mudah-mudahan dengan doa tadi pembelajaran kita berjalan dengan lancar lah. Amin. Dan mendapatkan ilmu yang berkah. Amin. Mengingat pelajaran sebelumnya ada yang tahu lah. Sebelumnya tuh pembelajaran kita tentang apa? Tentang dakwah Nabi di Madinah. Ya. Minggu kemarin kita membahas tentang reaksi terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, semalam itu kan hijrah. Hijrah itu menurut bahasa lo ada yang tahu lah. Masih ingat? Jadi gue jelaskan lah sedikit. Hijrah itu menurut bahasa yaitu meninggalkan, sedangkan menurut istilah yaitu meninggalkan sesuatu untuk menuju sesuatu yang satu. Kemudian Nabi memilih hijrah untuk menghindari ancaman dan penyiksaan kaum kafir Quraisy, dan merupakan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menghadapi tantangan dalam dakwah di sisi dari Madinah, yaitu orang Yahudi, dan dari pihak luar Madinah, yaitu kafir Quraisy. Peristiwa pertentangan tersebut yaitu adalah dari kedua belah pihak yang menimbulkan beberapa peristiwa, yaitu ada perang Badar. Masih ingat? Perang apa lagi? Perang Uhud. Perang apa? Perang Khandaq. Habis itu? Masih ingat? Perjanjian. Ya, perjanjian. Kemudian ada Fathul Makkah dan Hudaybiyah. Kita lanjut untuk pembelajaran hari ini. Malam tadi belajar ya kalau jadi kita belajar. Bisa dilihat? Bisa. Bacakan Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa, khulafa adalah jamak dari kata khalifah, artinya pengganti. Sedangkan ar-rasyidin adalah jamak dari ar-rasyid, yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Lalu Dijelaskanlah. Jadi khulafaur Rasyidin itu
Bakar ini merupakan sosok khalifah mulia memiliki sifat-sifat yang dimiliki Abu Bakar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tahu sudahlah Abu Bakar As-Siddiq tadi apa? Orang jujur. Ya, orang yang jujur. Beliau ini adalah seorang yang sangat dermawan, terbukti saat Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya, maka yang bernama Umayyah karena beriman kepada Allah, Abu Bakarlah yang berjasa menebus Bilal dengan harga yang tinggi dan memerdekakannya. Nah, dulu itu kan ada sejarah kalau budak itu bebas loh karena diapain oleh majikannya. Nah, waktu itu seorang budak disiksa yang bernama Bilal bin Rabah, kemudian Abu Bakar yang menebusnya. Yang kedua yaitu tentang sosok khalifah yang Abu Bakar ini terkenal dengan orang yang cerdas. Jadi beliau ini sangat pintar. Ketiga, Abu Bakar As-Siddiq dikenal oleh masyarakat yang alim. Jadi beliau ini alim. Meskipun tinggal dan besar dalam keluarga jahiliyah yang kaya raya, tetapi beliau itu tidak pernah meminum khamar karena beliau ini mempunyai sifat yang terkenal, yaitu sifat beliau yang baik, dermawan. Kemudian beliau ini mempunyai sifat yang sangat akhlaknya sangat baik, kayak gitu. Yang keempat, sangat kuat melaksanakan perintah dalam Al-Quran dan mengikut semua perilaku Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, lemah lembut kepada sesama, terutama terhadap kaum yang lemah dan teraniaya. Beliau ini adalah sosok yang jujur dalam berkata, bertindak, dan dalam perkara apapun. Oleh karena itu, ia mendapat julukan As-Siddiq yang artinya orang yang benar. Nah, kemudian selama memerintah ada beberapa upaya yang dilakukan. Masuk. Kalau tadi bilang kan, kita lanjutkan upaya yang dilakukan Abu Bakar untuk memajukan Islam. Di antaranya bisa dilihat yang pertama yaitu memerangi kaum bidah, yaitu maksudnya memerangi semua golongan yang melakukan penyimpangan dari kebenaran sehingga semuanya dapat kembali berjalan ke jalan yang benar. Nah, pada waktu beliau ini memimpin, kan pertama kali beliau memimpin sesudah Nabi meninggal dunia. Nah, jadi terjadilah yang namanya ada kaum bidah, yaitu yang memerangi golongan yang melakukan penyimpangan, karena mereka tuh ada sebagian kelompok yaitu memberontak karena mereka kayak sudah berpikir nih Nabi sudah ada lagi, lalu boleh penyimpangan Islam. Lalu timbullah kaum bidah yang memerangi. Kemudian meneruskan sistem pemerintahan yang bersifat sentral. Yang saya melakukan pengumpulan potongan-potongan ayat yang tersebar menjadi satu mushaf. Di waktu Nabi Muhammad itu kan waktu beliau menjelaskan tuh para sahabat itu mendengarkan kalau ada yang kayak model ingatannya kurang, diperbolehkan menulis dalam mushaf. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah wafat, beliau ini menyuruh untuk mengumpulkan semua mushaf untuk dijadikan dalam bentuk Al-Quran. Kemudian memperluas daerah kekuasaan Islam ke Persia, sebagian Jazirah Arab, serta sebagian daerah Kekaisaran Bizantium. Kita lanjut, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini memiliki nama lengkap, yaitu Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qab bin Gajah bin Aliyah bin Ka'ab. Ayahnya bernama Khattab bin Naufal al-Syam al-Quraisy dan ibunya Hanhamah binti Hasyim. Beliau lahir pada tahun 580 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu pengikut suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah. Saat itu Umar bin Khattab meninggal setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah pada hari Rabu 4 Dzulhijjah
jabatan khalifah dipegang oleh Utsman. Nah, jadi kita lanjut. Khalifah Umar terkenal yaitu dengan dia tahu dengan ketegasan keberanian loh. Nah, jadi waktu beliau memimpin itu sekitar 10 tahun 6 bulan. Sekitar 10 tahun 6 bulan. Kalau Abu Bakar tadi 2 tahun. Ada yang masih ingat? 2 tahun 3 bulan 11 hari. Umar bin Khattab ini diberi julukan ketika ia sudah masuk Islam yaitu Al-Faruq, yang menyebut bahwa gelar itu berasal dari ahli kitab. Umar bin Khattab itu lahir di Mekah 4 tahun sebelum terjadinya perang Hijrah dan 13 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Abu Bakar tadi 2 tahun lebih muda. Kalau Umar berarti 13 tahun lebih muda. Ya. Waktu sebelum Umar ini masuk Islam, beliau ini sangat menentang tentang ajaran Nabi. Setelah beliau masuk Islam, yaitu pada bulan Dzulhijjah 6 tahun setelah kerasulan Nabi, kurang lebih pada usia menginjak 27 tahun. Kepribadiannya menjadi bergerak dari keadaan sebelumnya yang asalnya menentang menjadi lebih kayak melindungi umat Islam. Nah, dari situlah waktu itu umat Islam kayak lebih berani untuk menyiapkan agama Islam itu lebih kayak kuat karena ada pemimpinnya yang kuat. Model kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ini ada 2, yaitu dekat dan sangat perhatian terhadap kondisi umat. Nah, jadi beliau ini sangat memperhatikan tentang keadaan kondisi umat. Yang kedua yaitu memiliki jiwa yang besar dan menerima kritikan dari rakyat yang dipimpinnya. Beliau pada segan untuk dikritik. Jadi kalau saya misalkan ada yang harus suka lawan Sidin, jadi Sidin kawa itu tahu apa-apa yang harus diperbaiki. Prestasi yang dicapai oleh beliau itu ada beberapa. Ada prestasi dalam negeri, ada prestasi dari luar negeri. Kemudian ada menata administrasi dan keuangan dan menetapkan kalender hijriah. Umar bin Khattab sebagai upaya dan usaha yang dilakukan Umar bin Khattab untuk memajukan Islam itu yaitu diantaranya membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi yang setiap provinsinya dipimpin oleh gubernur dan bertanggung jawab kepada khalifah. Nah, dari Umar ini sudah mulai terjadinya kayak dari sistem yang dulunya kan dari satu kekuasaan itu dipimpin oleh satu khalifah. Nah, jadi untuk beberapa wilayah untuk Khalifah Umar ini dibagi beberapa gubernur. Yang kedua, membentuk lembaga dewan militer guna menjaga keamanan negara. Yang ketiga, membentuk dewan hakim untuk mendampingi gubernur guna mengadili berbagai perkara. Yang keempat, menetapkan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Lanjut. Kemudian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Mu'awwi. Nama ibu beliau adalah Arwa bin Quraish bin Rabi'ah. Nabi Muhammad SAW dia berasal dari keluarga kaya raya. Sebelum masuk Islam dia dipanggil Abu Ammar. Beliau memiliki sifat jujur dan rendah hati di kalangan umat Islam. Bahkan sebelum masuk Islam, beliau terkenal dengan kejujuran dan kerendahan hati. Pada saat Rasulullah SAW
sedang membaca Al-Quran. Beliau meninggal dalam usia 82 tahun. Nah, jadi Utsman ini waktu dulu meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Beliau ini meninggal, ada yang tahu karena apa? Dibunuh, ya. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, beliau ini memimpin sekitar 12 tahun pada usia 82 tahun. Pada akhir masa kepemimpinan beliau ini terjadinya fitnah ke beliau difitnah karena beliau ada sebagian yang kayak ada suka lawan beliau karena beliau hanya dilengsarkan dari jabatannya. Muda kepemimpinan Utsman yaitu yang pertama itu prestasi yang dicapai pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu ada beberapa upaya dan usaha yang dilakukan beliau untuk memajukan Islam. Yang pertama yaitu melanjutkan perjuangan Khalifah sebelumnya untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua, melakukan standarisasi dalam membaca Al-Quran guna menghindari perbedaan dan perselisihan antara umat Islam. Yang C, melakukan berbagai pembangunan guna menunjang kesejahteraan rakyat. Terakhir yaitu merenovasi Masjid Nabawi. Nah, kita lanjut yang terakhir yaitu tentang alih. Yaitu yang pertama melakukan mutasi kepemimpinan pejabat lama atau ketika kepemimpinan Utsman dengan pejabat yang baru. Jadi di situ ada perputaran pemimpin atau pergantian pada masa waktu Ali. Kemudian mengambil kembali tanah-tanah yang pernah diberikan oleh kekhalifahan Utsman guna mengembalikan kestabilan negara. Yang ketiga, menghadapi berbagai problematika atau berbagai pemberontakan yang mengancam negara. Lanjut. Nah, dari keempatnya yang tadi ada beberapa sifat yang dapat diteladani. Yang pertama yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pribadi beliau yang jujur seperti gelar yang didapat beliau yaitu As-Siddiq. Patuh dan setia terhadap tugas yang diemban, bersifat zuhud. Yang kedua Umar bin Khattab, yaitu tegas dalam menegaskan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua amanah dan sangat bertanggung jawab. Dan beliau ini memiliki sifat syaja'ah. Yang ketiga Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini memiliki sikap yang pemalu, yang positif. Yang kedua sangat dermawan dan tidak berpikir lama dalam berbuat kebaikan. Terakhir yaitu dari Ali bin Abi Thalib, beliau ini mempunyai sikap tawaduk walaupun memiliki jabatan. Kemudian pemimpin yang peduli terhadap rakyat dan senantiasa mengingatkan sesama terhadap kebaikan. Nah, di sini ada yang bertakun ke dulu dari penjelasan tadi? Tidak. Kita lanjutlah, Ibu hendak menayangkan video. Ini adalah video tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi tugasnya toh Ibu hendak Jadi sebelum Ibu menayangkannya, boleh Anda bertanya. Sebelum kita tugas pembagian tugas kelompok. Adakah? Sudah ada. Nah, jadi sebelum kita melihat video, tugasnya atau tugas kelompok ada yang bertiga. Jadi kelompoknya ada dua. Jadi latihan 1, binian kedua. Itu. Jadi gini di sini. Bisa loh, sini dulu. Bisa. Sebentar. Ya. Isti usahakan bisa melihat video. Berarti oh,
berarti Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu khalifah yang berarti pemimpin dan al-rasyid yang berarti benar, pintar atau lurus. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah sebuah gelar yang diberikan atas kepemimpinan seseorang setelah Rasul yang menegakkan agama dengan benar dan lurus. Oh, lalu siapa saja yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin, Paman? Pertanyaan yang bagus, Dok. Dodo gitu loh. Mereka itu adalah para sahabat Nabi. Di antaranya, 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Oh, Dan para Khulafaur Rasyidin ini juga mendapatkan surga sebagai balasannya. wah, enak ya mereka. Mereka pantas mendapatkan itu karena perjuangan mereka menegakkan agama Allah mereka lakukan dengan benar dan lurus, berpegang pada Al-Quran dan hadis Nabi. Oh, Di samping itu, jasa-jasa mereka sangat banyak dalam penegakan agama Allah. Jasa-jasa mereka apa ya? Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jasa beliau diantaranya 1. Membebaskan para budak dan menumpas nabi palsu. 2. Memberantas kaum murtad. 3. Menghadapi kaum yang ingkar zakat. 4. Mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran. Kedua, Umar bin Khattab. Jasa beliau diantaranya pada masa pemerintahan Khalifah Umar, wilayah Islam semakin meluas sampai ke Mesir, Irak, Syam, dan negeri-negeri Persia lainnya. Umar lah yang pertama kali membentuk badan kehakiman dan menyempurnakan pemerintahan. Juga meneruskan usaha Abu Bakar dalam membukukan Al-Quran. Ketiga, Utsman bin Affan. Jasa beliau diantaranya melanjutkan sukses para pendahulunya, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak. Karya monumental Utsman yang dipersembahkan kepada umat Islam ialah menyelesaikan penyusunan kitab suci Al-Quran. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Jasa beliau diantaranya adalah memenangkan peperangan dan sekaligus berhasil mempersatukan kembali kaum muslimin setelah terjadi perang saudara yang berkepanjangan. Nah, demikianlah sebagian jasa-jasa besar para Khulafaur Rasyidin. Nah, sebagai penerus umat Islam, hendaknya kalian meneladani kepemimpinan Pak. Kita lanjut ke kisah dari Setelah tahun gajah, ia terparah dan mengeroyok sambil memukul menjawab pertanyaan tentang siapa Umar bin Khattab. Ternyata Umar termasuk orang yang paling yang masih hidup di tengah-tengah kalian. mulai mana? Ya, Ini apa yang menit ketiga aja? Oh, lanjut lah. Jangan skip. Oh, jangan skip. Skip. Itu lanjut. Ya. Al-Azhar dari Ulamah bin Mas'ud. Ia biasa dipanggil Umar. Ayahnya bernama Al-Khattab. Lahir di Mekah 13 tahun setelah tahun gajah. Ia termasuk keluarga elit yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Awalnya, Umar termasuk orang yang paling memusuhi Islam. Namun setelah masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, ia menjadi salah satu yang paling membela kekuatan Islam. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, Allah telah menjawab doa yang telah dipanjatkan Rasulullah SAW 2 hari sebelumnya. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat pemberani demi kebenaran dan keyakinan. Ia mengikuti
setiap tokoh Quraisy. Pada saat orang-orang sedang berkumpul di Hijr Ismail dekat Ka'bah, Umar mengabarkan keislamannya kepada mereka. Mereka spontan marah dan mengeroyok sambil memukuli Umar hingga terjadi keributan besar. Ketika Umar akan hijrah, ia membawa busur panah, kemudian pergi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Lalu Umar dengan terang-terangan mendatangi kelompok-kelompok orang Quraisy seraya berkata, "Wahai wajah-wajah kusam, barang siapa ingin ibunya kehilangan anak, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, temui aku di belakang lembah." Dan tak seorang pun berani mengikutinya. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, sangat berhati-hati dalam tindakannya. Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan tentang Kita mulai dari kelompok pertama. Bisa jelaskan dari siapa perwakilannya? Bisa jelaskan sih, Bang? Atau mau buka? Dari situ, sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Abu Bakar Siddiq, yaitu membebaskan budak dan menumpas nabi palsu. Poin yang kedua, memberantas kaum mungkar. Yang poin ketiga, menghadapi kaum yang mungkar zakat, memberantas kaum yang ingkar zakat. Yang keempat, poinnya mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, Umar bin Khattab. Poin pertama, untuk menyebarluaskan wilayah Islam semakin luas seperti di Mesir, Irak, dan Islam dan Jazirah Arab lainnya. Poin yang kedua, pertama kali membentuk badan kehakiman dan umum. Poin yang ketiga, menyempurnakan pemerintahan. Yang keempat, melanjutkan atau mengumpulkan dan membukukan lagi ayat suci Al-Quran. Baik. Ya. Kelompok selanjutnya Utsman lawan Ali. Dari Utsman bin Affan biasanya itu yang pertama memperluas wilayah Islam, yang kedua penyusunan kitab suci Al-Quran. Dari Ali bin Abi Thalib yaitu memenangkan perang dan menyatukan kaum muslimin setelah perang saudara yang berpanjangan, yaitu Tepuk tangan semuanya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dari Abu Bakar kita dapat meneladani bahwa beliau ini pribadi yang sangat jujur, seperti gelar beliau yaitu As-Siddiq. Kemudian patuh dan setia terhadap tugas yang diemban dan bersifat zuhud. Untuk Umar bin Khattab ini sifat yang dapat diteladani yaitu ketegasan beliau. Kemudian beliau ini amanah dan sangat bertanggung jawab dan bersikap saja'ah. Dan yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Beliau ini mempunyai sifat yang pemalu tetapi yang bersifat positif. Kemudian sangat dermawan dan tidak berpikir lama untuk berbuat kebaikan. Dan terakhir yaitu untuk Ali bin Abi Thalib ini sifat yang dapat diteladani, bersikap tawadhu walaupun memiliki jabatan, kemudian pemimpin yang peduli terhadap rakyat dan senantiasa mengingatkan satu sama lain terhadap kebaikan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Baiklah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي بالبنط العريض غالي واقرب من الوريد، حالتي تتشخص جنون، بيقولوا لنا بيك
أتاري كل ما أحب فيك بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دي في إيديك، ما انت في لقاك العلاج. لقيت الطبطبة